6 tipe orang-orang penentang Ada makan 6 bergizi gratis tipe atau MBG. orang-orang yang tidak menyukai makan bergizi gratis. Ingat ya, ada 6. Termasukkah sahabat bahasa ke dalam 6 kriteria para pembenci pemerintah, orang-orang yang tidak paham terkait MBG dan mereka menolak MBG? Yang pertama, tentu yang pertama adalah, mohon maaf, pendukung Pak Anies, terutama pendukung setia dan pendukung yang membabi buta Pak Anies. Mereka tidak suka dengan program MBG. Padahal mereka sendiri tidak tahu di zaman Pak Anies Gubernur DKI itu juga ada program, meskipun namanya bukan MBG, tapi memberikan makan bergizi bagi anak-anak DKI Jakarta ketika itu, dan uangnya ditalangi oleh pemerintah DKI. Jadi sebenarnya kalau para pendukung Pak Anies paham dan ingat hal ini, mereka itu sebenarnya menggunakan standar ganda. Satu sisi mereka sampaikan bahwa MBG itu tidak tepat, tapi mereka lupa bahwa tokoh yang mereka junjung tinggi, yang mereka agung-agungkan ketika dahulu zaman gubernur menggunakan atau juga menerapkan program pemberian makan bergizi bagi anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang kedua juga mantan-mantan atau bekas-bekas pendukung Pak Ganjar dan jajarannya, ya, misalnya PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Mereka juga tidak suka program MBG ini, meskipun banyak juga dari kader-kader PDI Perjuangan yang punya SPPG, dan mereka juga lupa barangkali di DPR RI salah satu pengambil keputusan terkait program ini adalah di Banggar DPR yang juga dari PDI Perjuangan. Mereka lupa di Dewan mereka menerima program ini tanpa penolakan, tapi di luar di media mereka berkoar-koar, mereka memberikan pernyataan bahwa program MBG ini tidak tepat. Kan kita lihat baru-baru lalu Bang Adian dan juga Ibu Mega menyampaikan bahwa apa keburukan dari program MBG ini yang menurut mereka tidak tepat. Pengalihan anggaran pendidikan dan lain sebagainya, berbagai isu yang dilontarkan. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga yang menolak MBG? Yang ketiga yang menolak MBG itu adalah orang-orang tua yang tidak suka dengan program ini karena dia tidak mendapatkan manfaatnya. Mengapa? Karena sebenarnya setelah kita lihat di akun-akun di medsosnya, dia tidak punya anak lagi yang bersekolah, sehingga menurut dia, bagi dia tidak ada manfaatnya. Bahkan dia melontarkan usul agar agar program ini dibuat dalam bentuk uang tunai, semacam BLT. Siapa yang bisa menjamin kalau dibuat dalam bentuk uang lalu benar-benar dibelikan ke makan bergizi dan pengawasannya seperti apa? Apakah tidak menjadi pengalaman ketika beasiswa PIP yang seharusnya dibelikan untuk keperluan sekolah, tapi ada yang membelinya skincare, ada yang membelinya kuota, pulsa dan lain sebagainya, bahkan ada yang untuk judi online atau hal-hal lain termasuk pinjol, kan begitu ya. Nah, ini orang tua yang memang dia tidak punya anak, tapi daripada tidak ngomong, dia bermain medsos, segala macam usul dibuatnya. Dia menyarankan agar dalam bentuk tunai, padahal dia tidak tahu bahwa kalau bentuk tunai seperti apa pengawasannya, apakah nanti benar-benar dibelikan atau dibuatkan makanan bergizi. Ini yang menjadi permasalahan. Yang keempat tentu yang tidak suka dengan program MBG ini,
mereka numpang di sini menyatakan bahwa MBG ini tidak tepat, malah mengalihkan anggaran dan sebagainya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kapitalis, orang-orang yang punya uang banyak tetapi tidak bisa masuk dengan kekuatan uang mereka di pemerintahan dalam mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Para kapitalis-kapitalis atau ya orang-orang kaya, konglomerat-konglomerat yang tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang. Jadi isu MBG mereka tumpangi untuk memburuk-burukan pemerintah. Itu adalah yang keempat yang tidak suka program MBG. Yang kelima adalah orang-orang yang tidak paham terkait bagaimana kondisi anak-anak Indonesia selama ini. Banyak anak-anak yang memang sekolah tidak sarapan, lalu belajar dengan perut kelaparan. Bagaimana dia bisa konsentrasi menerima pelajaran kalau perutnya keroncongan? Jadi mereka tidak paham bagaimana pentingnya gizi ini. Maka ada yang mengusulkan bulan puasa di stop saja, kan puasa. Jadi dia berpikir program gizi ini bisa diberhentikan sementara, nanti dilanjut lagi setelah Lebaran. Nah, ini orang yang tidak paham bagaimana asupan gizi itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Ibarat makan obat tertentu, saya kasih contoh, obat TBC, 6 bulan obat itu dikonsumsi dan tidak boleh terhenti sehingga sampai dulu tuntas pengobatannya dan benar-benar sembuh. Seperti itu jugalah pembangunan gizi. Jadi benar-benar makanan yang bergizi itu diasup oleh anak-anak secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, orang-orang yang tidak suka dengan MBG adalah orang-orang yang sebenarnya dia ingin ikut membuka SPPG, tapi mungkin tidak lolos atau tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Atau mereka adalah pengusaha-pengusaha yang selama ini mendapatkan banyak rezeki dari penjualan makanan di sekolah. Misalnya pengusaha kantin dan lain sebagainya. Atau mereka punya jasa catering dan lain sebagainya, tapi tidak memenuhi syarat untuk diikutkan dalam MBG. MBG belum benar-benar sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi apapun kekurangan itu harus kita benahi, kita lengkapi, kita sempurnakan, dan silakan disampaikan dengan baik kalau ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan MBG, termasuk misalnya ketentuan gizi yang tidak memenuhi syarat, kemudian kualitas gizi yang tidak memenuhi prosedur dan lain sebagainya, atau pelayanan yang tidak steril, yang tidak bersih dan lain sebagainya. Silakan disampaikan dengan baik agar dapur-dapur dan SPPG membenahinya. Mari sama-sama kita awasi agar program ini berjalan dengan baik. Salam akal sehat dan tetaplah berjiwa merdeka.